Sela sudah bergabung. Agis sudah bergabung, Agis. Dibagikan live-nya. Glossis, apa itu Glossis? Apa Glossis itu? Udah sering muncul, jadi hafal. Nanti dikasih hadiah yang sering muncul itu. Dikasih hadiah khusus. Nanda 103 hadir. Hadiahnya surprise. Nggak usah kita sekarang. Arista sudah bergabung. Ayo malam Jumat kita ngaji bareng. Iya, besok anak-anak pakai gamis. Nanti PS2 khusus, nanti ada foto bersama dengan video khusus untuk ucapan selamat Hari Santri ya. Nanti dikondisikan nanti selesai acara jangan dulu bubar. Ahmad sudah hadir. Ya, selesai acara jangan dulu bubar. Bikin foto dan video Hari Santri. Ahmad di Mad 101 di kontak-kontak Mad. Ya, besok selesai acara kayaknya ada KBM juga. Ada KBM. Ya, silakan ke yang sudah hadir. Senin libur. Nanti kita tunggu info hari besok Jumat ya. Mungkin nanti ada diinformasikan hari Jumat besok. Strawberry siapa itu? Ya, kita hadir malam Jumat. Pakai gamis boleh, pakai apa tuh? Jubah ya, boleh. Fahri IPS 2 sudah hadir. Fahri, Siska, waalaikumsalam Siska. Siska sudah hadir. Ajak teman-temannya IPA. IPS 2 udah hadir semua belum? IPS 2 Agis. Ya, besok ada KBM kayaknya. Besok ada KBM. Selesai acara kayaknya ada KBM. Crazy. Siapa Crazy tadi teh? Crazy. Oh, besok pakai sarung ya. Yang laki-laki pakai kain sarung. Nanti selesai acara boleh dibuka lagi sarungnya. Pakai sarung BHS apa? Atau Wadimor? Iya, KBM kepotong sampai jam 9 sepertinya.
Jam 9 sudah selesai acaranya ya. Nggak terlalu panjang. Ya pakai VHS ya, pakai VHS. Wadimor boleh. Adidas. Ya, Agis ajak teman-temannya harus selalu hadir terus biar nambah ilmu. Yang laki-lakinya ada yang masuk. Siapa sih? Apa? Lucky, ada Lucky. Lucky Sigit udah masuk. Fahri, tadi udah ya Fahri ya. Ceki, ya Fahri ya. Ceki. Oh, Fahri. Nah, Fatir. Fatir udah join. Fatir sudah masuk. Malih si 32. Siapa itu? Sekarang sudah pukul 8 lebih 35 menit. Besok bendera Palestina kayaknya nggak usah dulu. Iya, nggak usah dulu bawa bendera Palestina. Ya laki-laki pakai peci ya, peci hitam. Baju koko, sarung, peci. Kalau mau pakai apa tuh jubah gamis boleh saja dipakai. Oh mau bawa bendera Palestina ya udah nggak apa-apa kalau ada peci putih boleh Fahri kalau memang kita nggak ada. Kalau yang hitam nggak ada boleh pakai peci putih nggak apa-apa. Nanti mirip Pak Haji nanti. Oh 7B ya. Besok masih sifat-sifat Allah, sifat wajib bagi Allah. Kalau lagu santri, Farel 15 tadi ya, Farel 15. Untuk lagu Mars Santri, coba dibuka di YouTube ada ya. Jadi nanti kita gemakan lagu santri. Jadi buka YouTube-nya sekarang, nadanya coba dikenali dulu, biar besok kita sambil buka teks sambil nyanyi bersama nanti. Yang membeli produk saya sama dengan ikut membunuh orang Palestina. Jadi yang mengkonsumsi, membeli produk Israel sama dengan ikut mendukung pembantaian di Gaza. Maka jangan membeli produk Israel dan yang berafiliasi ke Israel. Ya, kalau tahu itu produk Israel, tolong jangan dibeli, diboykot. Diboykot saja, jangan dibeli. Sama dengan ikut membantai Muslim Gaza. Yang Cina juga jangan tuh. Produk Cikupa asli. Muhammad Akil Rasa sudah hadir. Muhammad Akil, terima kasih sudah bergabung. Yulia hadir. Yulia teh mana IPA kelas mana Yulia teh? Yulia teh tadi teh kelas IPS
3 ya, apa ya gitu. Jasmine, Nova, Wawa, Nanda, IPA 2. Nonton bareng di rumah siapa nih nonton barengnya nih? Jasmine dan kawan-kawan. Oh, IPA 1 ya. Julia, IPA 1. Nonton di rumah siapa tuh? Popari sama nunggu. Pak kenal Pak Izul nggak Pak? Oh kenal, iya. Kenal Pak Izul dulu dia sempat ngajar di Sahida ya. Ngajar di Sahida kan? Karenina. Sekarang beliau ngajar di SMA 31. Pak Izul itu. Dulu pernah di SMA Sahida tuh ngajarnya. Sekarang di SMA 31 Gria apa yang di Pasir Jaya itu. F sudah bergabung. Pak Jumat absen tidak ya? Kalau absen saya mau sholat di sekolah. Iya, sok Jumat sekolah, sholat Jumat di sekolah. Ya kita akan mulai malam hari ini jam 8.40 sekarang ya, udah mulai. Ya sampai nunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja, kita bisa ngobrol. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, mangga disampaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an'amala salihan taraddahu wa dakhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para siswa yang saya sayangi, yang saya cintai, dari kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang, juga para siswa dari MTS Mempeljana yang bergabung malam hari ini, juga para alumni ya, serta rekan sahabat di mana saja berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena sampai malam hari ini Allah masih memberikan nikmat yang sangat-sangat banyak. Kalau kita mencoba untuk menghitungnya, pastilah kita tidak akan sanggup menghitungnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu penuh dengan kenikmatan. Maka kita gunakan semua nikmat Allah itu yang kita rasakan hari ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita harus berupaya untuk melaksanakannya, dan apa yang Allah larang kita harus berupaya meninggalkannya. Semua yang Allah perintahkan adalah baik bagi manusia, bagi kita semua, dan semua yang Allah larang itu pasti buruk bagi manusia. Jadi Allah menyuruh kita bertakwa adalah bentuk sayangnya Allah kepada kita. Dan juga alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali, dapat bersua kembali dalam acara rutin setiap malam. Kita ngobrol bareng ya, kita diskusi, kita berpasan pengetahuan kita,
khususnya menambah wawasan tentang keislaman kita. Ya, kita Islam itu harus kita pelajari, kita pahami, karena Islam adalah manhajul hayah, ya, kurikulum kehidupan kita. Di semua yang kita lakukan harus sesuai dengan kurikulum yang telah Allah tetapkan di dalam Islam itu. Dan baiklah, juga pada malam hari ini kajian kita masih terkait dengan kegiatan Hari Santri yang besok akan kita laksanakan ya di SMA 4. Sekalipun terlambat ya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain yang dilaksanakan pada hari Selasa, jadi serentak hari Selasa. Tapi karena masalah teknis ya, Faraz sudah masuk ya, Faraz ya, Atala Faraz itu. Sekalipun terlambat ya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa khidmat kita dalam memperingati Hari Santri. Faizah hadir ya, sekalipun kita itu mungkin secara langsung bukan santri ya, dalam arti yang khusus untuk mondok di pesantren. Tapi kalau kita lihat dari makna yang secara umum, santri itu adalah orang yang terlibat dalam kegiatan pengkajian Islam, disibukkan dengan mempelajari ilmu. Nah, kita bagian daripada itu. Ya, jadi tidak harus kita mondok di pesantren saja, tetapi siapa saja yang memfokuskan dirinya, menyibukkan dirinya untuk mempelajari ilmu, dia mempelajari agama, dan kemudian dia berjuang untuk mendakwahkan agama Islam, maka itu dikategorikan juga santri. Jadi kita pun sekalipun di sekolah umum, di sekolah negeri, karena kita pun sibuk mempelajari ilmu, mempelajari agama, maka kita pun punya hak ya, punya rasa peduli kita untuk merayakan Hari Santri ya, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari besok di SMA 4. Tiara hadir ya, Tiara. Dan besok insya Allah akan kita mulai pada jam 7 pagi. Nanti seperti biasa ada acara tadarus, zikir, ada deklarasi santri, ya, ada tausiah dari siswa maupun dari guru. Juga nanti ada mars santri yang harus kita nyanyikan bersama-sama. Dan juga nanti ada sedikit sajian lagu religi ya, gitu. Terhadap acara berlangsung dengan lancar, baik, dan ada nilai positif yang kita raih gitu. Nah, karena berkaitan dengan Hari Santri, maka malam hari ini ya, Hari Santri itu menjadi inspirasi bagi kita. Jadi berharap agar pendidikan itu menghasilkan sebuah produk siswa yang bertakwa kepada Allah, bukan sekedar mengantarkan siswa untuk kuliah di PTN ya. Ini digarisbawahi ya, gitu. Karena sempat terjadi ada suatu wacana ya, satu pembicaraan di kalangan para guru bahwa maju mundurnya sekolah itu sangat tergantung kepada berapa jumlah siswa yang diterima di PTN. Itu muncul ya, itu muncul di kalangan para pendidik, di kalangan sekolah, di kalangan para manajemen sekolah. Jadi standar kemajuan sekolah itu diukur dengan sejauh mana, berapa banyak siswa yang diterima di PTN. Sementara kalau kita lihat tujuan pendidikan nasional ya, itu bukan sekedar mengantarkan siswa diterima di PTN sebetulnya. Kalau kita lihat, coba dicek itunya, apa tujuan pendidikan nasional itu adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia,
cerdas dan terampil. Itu tujuannya seperti itu kalau kita merujuk kepada tujuan pendidikan nasional. Bukan sekedar dia cerdas, lulus tes masuk PTN, ya, yoga udah masuk ya. Tapi yang paling awal, tujuan utama itu adalah tadi mencetak, membentuk produk siswa produk output yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia gitu. Jadi buat apa dia punya kecerdasan? Kita cerdas ya gitu dari proses belajar itu. Tapi kalau tidak punya kekuatan ketakwaan yang maksimal, yang mumpuni, yang totalitas itu, yaitu kayaknya kurang sempurna ya gitu. Maka dari itu nih ada satu masukan ya, satu ide barangkali harus kita respon dengan baik ya. Nah, dengan memperingati Hari Santri ya, maka kita berharap bahwa untuk meraih produk output yang bertakwa kepada Allah, maka akan lebih baik kalau pendidikan itu berbasis pesantren ya gitu. Jadi ada satu kajian, satu usulan dari beberapa pihak, mengingat kondisi pendidikan yang sekarang banyak masalah dari sisi akhlaknya, dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya. Maka ini ada suatu masukan bagi kita. Akan lebih baik kalau pendidikan itu berbasis spiritual ya, berbasis agama, atau mungkin lebih pasal berbasis pesantren. Artinya apa? Jadi Islam itu menjadi suatu menjadi rujukan utama, menjadi dasar gitu ya gitu. Di pendidikan itu dasarnya agama. Untuk mengimbangi kemajuan teknologi yang begitu canggih, ya, begitu canggih, informasi begitu cepat, ya, begitu. Maka untuk mengimbangi kelompatan teknologi yang begitu canggih, media yang begitu cepat, informasi begitu cepat, maka mesti diimbangi dengan kekuatan agama yang harus kuat gitu. Jadi kalau saat ini pendidikan hanya berorientasi kepada peningkatkan pengetahuan saja, peningkatan kognitifnya saja, ya siswa dilatih, di-drill untuk menjawab soal-soal hitungan dan sebagainya, ya gitu. Maka sekarang ada suatu keseimbangan, ya. Itu boleh, ya itu sangat bagus. Pengetahuan harus cerdas, tetapi jangan lupa bahwa dasar berpikir itu adalah harus dengan dasar agama, ya diimbangi dengan perilaku. Kekuatan agama harus kuat gitu. Seperti dalam sebuah kendaraan, setirnya bagus, kecepatannya hebat, tapi kalau remnya tidak dipersiapkan dengan baik, itu bisa membahayakan, ya gitu. Makanya di sini harus ada sebuah keseimbangan. Pendidikan tidak sekedar menguatkan kognitifnya saja, menguatkan kecerdasannya saja, tapi harus dikuatkan dengan kekuatan agama yang maksimal. Maka dari itu sekarang ada masukan tadi sangat bagus ya, dan berharap
pergantian Mendikbud yang baru. Tahu Mendikbud yang baru sekarang namanya adalah Profesor Dr. Abdul Mukhti, ya. Beliau adalah dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Dia sangat cukup memahami konsep-konsep pendidikan Islam itu. Berharap ada sedikit perubahan. Jadi kalau kemarin sangat kental pendidikan yang cukup sekuler, ya, itu karena menterinya lulusan dari Amerika, gitu ya, dengan banyak aplikasi segala macam. Guru pun direpotkan dengan banyak aplikasi, ya. Guru pun direpotkan dengan banyak aplikasi, disibukkan, sehingga banyak tugas-tugas pokoknya agak terbengkalai, gitu. Nah, sekarang berharap dengan pergantian menteri yang baru, ya, Profesor Abdul Mukhti, ya, dengan kualitas agama yang cukup bagus, berharap ada sedikit pergeseran kalau ingin menyelamatkan masa depan bangsa. Generasi emas 2045 itu akan diraih kalau kekuatan agamanya cukup bagus. Tidak sekedar ini, ya, kalau hanya kognitif saja cerdas, tetapi kalau moralnya kurang baik, akhlaknya kurang baik, karakternya juga kurang baik, ketakwaannya juga kurang baik, ibadah juga kurang baik, ya itu sangat-sangat membahayakan. Jadi sekarang banyak orang-orang yang cerdas pintar, ya, tapi tidak punya agama yang kuat. Akibatnya apa? Ya, korupsi sekarang merajalela. Siapa yang korupsi? Orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Gelarnya, jangan ditanya. Kalau orang bodoh tidak mungkin dia korupsi. Ya, gitu. Maka dari itu untuk ke depan menyelamatkan generasi muda ke depan, ya, sekarang era generasi milenial, ya, generasi Z, ya, yang mungkin masih sangat-sangat muda, maka dibutuhkan satu pondasi yang kuat, ya, begitu. Tidak hanya menguasai teknologi informasi saja, ya, komputerisasi sangat kuat, tapi kalau nilai-nilai agamanya dikesampingkan, itu sangat-sangat merisaukan kita ke depannya. Jadi sekali lagi, kalau kita pengen ke depan itu bangsa ini semakin kuat dari sisi moralnya, sisi karakternya, ya, maka sudah sepatutnya kita harus sekarang betul-betul memperhatikan pendidikan nasional yang tadi dengan berbasis kepada agama, berbasis kepada Islam. Karena mayoritas memang kita melihat mayoritas Islam, makanya sepatutnya, ya, saya sebagai pendidik juga bahwa berharap ada perubahan dalam kurikulum ke depan ini, ya. Mungkin kurikulum mereka yang sudah berjalan beberapa tahun ini mungkin akan dikaji ulang, ya, kontennya akan dikaji ulang, kontennya juga pendekatannya seperti apa, titik tekannya kepada apa, itu sekarang harus dikaji ulang, ya, demi masa depan generasi kita. Karena itu sudah merupakan suatu keniscayaan, suatu kepastian bahwa ke depan generasi akan berubah, ya. Dan orang tua itu ada limitnya. Pemimpin kita kan ada limitnya, maka yang akan menggantikan ke depan adalah anak-anak muda. Maka perlu dibekali, ya, dibekali agama yang kuat. Sekali lagi, untuk membangun sebuah bangsa yang kuat, maka pendidikan hari ini harus
didasarkan, ya, didasari dengan nilai-nilai agama yang kuat. Maka tadi dikatakan bahwa pendidikan mestinya berbasis pesantren, berbasis agama. Itu dengan tidak mengurangi upaya penguatan kognitifnya. Kognitif harus kita bangun, dilatih kecerdasan kita, anak-anak kita. Tetapi tadi dasar agamanya harus diimbangi, ya. Jadi saya sebagai guru yang tiap hari mengamati perkembangan anak-anak muda, anak-anak sekolah, ada sedikit kegalauan, kerisauan, ya, gitu. Agak sedikit galau dari aspek ibadahnya, ya, dari aspek akhlaknya, gitu. Kalau itu nggak ada upaya-upaya perbaikan, di mana sekolah merupakan gerbang garda terdepan dalam membangun bangsa. Tidak ada perbaikan dalam pendidikan sebagai gerbang terdepan, ya bersiap-siap gitu, ya, bersiap-siap untuk menghadapi masalah yang lebih besar gitu. Jadi sekali lagi bahwa masalah yang hari ini kita hadapi dalam dunia pendidikan adalah adanya krisis moral yang cukup besar, ya, cukup serius, juga krisis ibadah serius. Maka itu harus ada tindakan-tindakan yang cepat, ya, dan komprehensif dari pihak pengelola pendidikan. Ya, tanpa itu akan menghadapi masalah yang lebih besar, ya. Nah, itu berharap sekali lagi bahwa dengan sekolah pendidikan berbasis pesantren itu salah satu upaya kita memperbaiki masa depan bangsa. Bagaimana rinciannya, ya? Pertama, bahwa pihak manajemen, ya, manajemen sekolah, dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah itu harus punya giroh agama yang baik, ya. Di kepala sekolah, wakil kepala sekolah itu harus punya giroh agama yang baik. Jadi kalaupun nanti kurikulumnya sekolah berbasis pesantren, berbasis agama, tapi kalau manajemennya, pihak manajemen sekolah, pimpinan sekolah tidak punya giroh agama, semangat beragama yang bagus, itu pun, ya, tidak akan tercapai. Ya, itu satu. Jadi yang pertama adalah bahwa untuk mencapai target, ya, pendidikan yang berbasis pesantren, berbasis agama, berbasis spiritual, itu manajemen sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kurikulum, kesiswaan, ya, itu harus punya giroh gitu. Punya semangat beragama yang kuat, punya semangat dakwah yang kuat gitu. Ya, kalau itu tidak dimiliki, ya, sebaik apapun sebuah kurikulum, sebuah konsep, kalau tidak didukung dengan semangat untuk mengaplikasikannya, menerapkannya, maka sangat sulit, ya, gitu. Maka ini yang paling menentukan itu adalah manajemen sekolah, top leader, ya, top manager itu sangat menentukan. Jadi kalau top manajemen tidak punya giroh, sulit. Maka di sini satu hal yang terpenting untuk melaksanakan sebuah konsep, sebuah pendekatan pendidikan yang berbasis pesantren agama itu, maka satu hal adalah pihak manajemen harus punya giroh agama. Kenapa? Karena
yang mengendalikan, ya, yang mengatur pergerakan mesin sekolah itu adalah manajemen, pimpinan sekolah. Itu satu. Kemudian yang kedua, ujung tombak pendidikan adalah yang kedua adalah dewan guru, dewan pendidik. Ini pun juga sama, harus punya giroh agama yang kuat. Karena langsung berhubungan dengan siswa, dengan anak didik. Tiap hari ada di kelas, menyampaikan nasihat, motivasi. Guru kan sebagai inspirator, fasilitator, mediator, itu kan gitu. Mediator. Gitu. Jadi kalau ketika dia menyampaikan motivasi, ya, inspirasi, arahan, bimbingan, gitu. Kalau tidak dimasukkan dengan agama, ya akan sulit, sangat sulit, gitu. Maka di sini harus tadi. Jadi yang kedua, pendidik itu dewan guru punya giroh agama yang kuat. Gitu. Nah, kalau itu tadi tidak dimiliki, ya sangat sulit. Sangat sulit, saya yakin tidak akan pernah terbentuk produk pendidikan yang Islami, gitu kan. Karena kalau hanya ngajar saja, mentransfer informasi kepada anak, mentransfer pengetahuan kepada anak tanpa membentuk sikap, membentuk perilaku, ya, perilaku takwa kepada anak didik, ya sangat sulit, gitu. Sangat sulit, tidak akan tercapai. Maka disinilah perlu kolaborasi antara pihak manajemen, pimpinan sekolah dengan dewan guru, harus satu visi, satu misi. Semua bergerak semuanya, gitu. Jadi kalau pendidikan akhlak, karakter hanya diserahkan kepada guru agama saja, yang jumlah cuma 3 orang, harus membina siswa 1.200 ataupun 2.000 siswa, hanya 3 guru atau lebih 4 guru diserahkan kepada guru agama saja, dipastikan tidak akan pernah berhasil. Karena tidak seimbang, ya, antara jumlah siswa dengan guru yang membentuk ketakwaan kepada siswa. Jadi yang kedua, rahimakumullah, jadi untuk meraih produk siswa output yang Islami, maka guru harus punya giroh agama, punya peduli untuk berdakwah. Karena bagi seorang muslim, mendidik itu kan berdakwah, ya, mengajak siswa ke jalan Allah, membentuk ketakwaan siswa, nanamkan gaya ibadah, tidak hanya mentransfer ilmu saja, gitu. Maka guru harus punya giroh agama, punya semangat berdakwah yang mumpuni, yang kuat, gitu, sekalipun dalam batas-batas tertentu. Kalau itu dilakukan, waduh, luar biasa, ya. Jadi dari 50 guru, 60 guru di bawah komando kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bergerak bersama-sama, bekerja bersama-sama. Oh, itu luar biasa, itu. Luar biasa. Saya yakin akan berhasil dengan baik. Tapi kalau kita centang perenang, tidak ada kekompakan, ya, tidak ada kekompakan di antara dewan pendidik dan juga pihak manajemen, itu sangat-sangat sulit. Ya, maka ini menjadi sebuah bahan kajian kita semua, ya. Menjadi bagian kajian kita semua, juga pihak praktisi pendidikan, bahwa ujung tombak
di dalam pendidikan adalah ada di pihak manajemen dan pihak guru yang secara langsung berhubungan dengan siswa. Jadi kalau itu semuanya punya visi yang sama, punya semangat yang sama, bergerak berdakwah semuanya, sekalipun bukan guru agama, saya yakin sekolah akan menghasilkan sebuah produk yang hebat, sebuah produk output yang hebat, ya. Tidak hanya dia punya prestasi yang hebat, tapi dia punya kekuatan moral yang hebat, akhlak yang hebat, ibadah yang hebat, akidah yang kuat, ya begitu. Dan itu menjadi lahan pahala bagi para dewan guru. Tapi kalau kita hanya ngajar saja menyampaikan ilmu tanpa mengabaikan ibadah siswa dan sebagainya, ya itu mungkin kurang bermakna. Itu yang kedua. Jadi untuk mencapai target output yang berkualitas dari sisi pengetahuan dan agamanya, maka tadi pertama pihak manajemen harus punya giroh agama yang kuat. Yang kedua juga pendidik juga sama, dia punya giroh agama yang kuat. Nah sekarang yang ketiga, ya, yang ketiga adalah untuk mencetak, membentuk output pendidikan yang berkualitas secara spiritual. Itu dibutuhkan referensi, rujukan Islam yang hebat. Apa itu? Ada semua materi pembelajaran itu semua merujuk kepada Al-Quran. Semua materi pembelajaran, apapun pelajarannya, apapun mapelnya, itu harus semuanya merujuk, ya, kepada Al-Quran. Gitu. Apapun mapelnya. Biologi, fisika, kimia, wah itu luar biasa. Kalau ada pendekatan Al-Quran, ya itu akan lebih menyentuh, akan lebih berhasil. Al-Quran berbicara tentang makhluk hidup, ya. Al-Quran berbicara tentang fenomena alam semesta ini, itu Quran sangat jelas. Olahraga, Islam bicara tentang bagaimana membangun fisik yang kuat. Itu Islam, Al-Quran seperti itu. Tentang seni, ya, Islam mendorong agar orang punya rasa seni yang tinggi. Seni yang tinggi, karena Islam, Allah sendiri adalah innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu adalah maha indah dan suka pada yang keindahan, gitu. Jadi kalau semua mapel, semua guru merujuk kepada Al-Quran semuanya, saya yakin, ya. Kenapa? Karena Quran sebagai sumber ilmu. Ya, yang kedua adalah Quran adalah sebagai tibyanan likulli syai'in. Quran adalah penjelas segala sesuatu, gitu. Apapun masalahnya, itu Quran bisa memberikan solusi. Gitu. Ya, jadi sekali lagi bahwa untuk meraih pendidikan yang berkualitas dari sisi spiritual, ya, mencetak siswa yang berakhlak mulia, ya, berakidah yang benar, beribadah yang benar, maka rujukannya harus merujuk kepada Al-Quran. Itu yang paling pokok. Kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudhu ila Allah wa Rasul. Jika engkau beda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Juga yang paling penting bahwa Al-Quran adalah
hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk, pedoman ya bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Itu yang sangat penting. Jadi kalau selama ini pendidikan merujuk kepada literatur dari Amerika, dari Barat, teori-teori dari Barat, boleh jadi malah menjauhkan siswa dari Islam, menjauhkan siswa dari agama. Teori-teori ekonomi, ya, teori politik, teori-teori ilmu alam yang merujuk kepada Barat, Amerika, ya, anak nggak kenal dengan ilmuwan Muslim. Padahal kalau kita lihat sejarah bahwa semua ilmu itu bersumber dari ilmuwan Muslim. Apapun disiplin ilmunya itu merujuk kepada hasil penelitian ilmuwan Muslim begitu. Maka sekarang kembalikan kepada itu. Di mana bahwa disiplin ilmu dalam Islam itu semuanya merujuk kepada Al-Quran. Nah sekarang ini kan ada masalah ya. Ada masalah, kenapa anak-anak kita kurang begitu respect kepada Al-Quran. Ya mereka kurang semangat membaca Al-Quran, apalagi memahaminya. Bacanya saja masih banyak yang belum baik, ya masih belum lancar, apalagi memahaminya. Gitu. Inilah kerisauan kita selama ini ya. Gitu. Jadi kenapa anak-anak kita ada masalah ya dalam kehidupannya, masalah dalam akhlaknya ya begitu. Itu gara-gara apa? Karena tadi ada rujukan referensi atau konten pendidikan yang keluar dari konsep-konsep Islam, keluar daripada Al-Quran. Ya maka dari itu sekali lagi bahwa untuk meraih produk pendidikan yang berkualitas dari sisi pengetahuan, sisi akhlak, ketakwaan, ibadah dan sebagainya, maka hal mendasar adalah sekolah itu seluruh pelajaran itu harus berbasis merujuk kepada Al-Quran. Nah, kalau itu semua dilakukan oleh kita semua, yakinlah pendidikan akan berhasil dengan baik. Yakin akan berhasil dengan baik. Anak dekat dengan Quran, guru dekat dengan Quran, manajemen dekat dengan Quran, dan yakin itu akan berhasil dengan baik. Tetapi kalau Quran ditanggalkan, dijauhi, tidak dijadikan sebagai sumber dalam pembelajaran, ya sudah, ya akan sulit meraih tujuan pendidikan nasional. Dan kemudian generasi emas 2045 itu hanya sebuah ilusi saja, sebuah mimpi yang tidak mungkin akan hadir dalam kehidupan yang nyata gitu ya. Itulah barangkali hal yang harus kita kita kaji ulang ya, berharap dengan pergantian Kementerian Dikdasmen yang baru dari Pak Nadiem Makarim ke Pak Profesor Abdul Mukhti yang lebih paham tentang pendidikan nasional, berharap ada sebuah kebijakan baru. Ya, ada sebuah perubahan kurikulum yang lebih Islami untuk menyelamatkan anak Islam itu yang harus penting, karena kita cinta negeri ini, ya cinta kepada bangsa ini, maka bangsanya harus dibina dengan baik. Tanpa ada pembinaan yang baik lewat pendidikan, maka
belum bisa dijamin masa depan akan lebih baik. Tapi kalau semua kita bergerak bersama-sama, menanamkan nilai Islam, nilai Al-Quran dibangun dalam pendidikan, saya yakin pendidikan akan berhasil dengan baik, ya. Itu barangkali kajian malam hari ini, sebagai sebuah kajian singkat pada malam ini dalam obrolan setiap malam. Maka silakan, ada yang mau disampaikan? Ya, silakan. Setelah saya menyampaikan sedikit kajian ya terkait pendidikan nasional, karena kebetulan besok ada acara perayaan Hari Santri. Jadi kita ini sebagai inspirasi bagi kita, jadi kita pendidikan berbasis kepada pesantren, berbasis kepada agama, ya. Kalista 11.1 hadir, ya. Ya, silakan kepada rekan-rekan sahabat atau para siswa, mangga yang mau menyampaikan pertanyaan, masukan, mangga silakan. Nah, kita masih ada waktu kurang lebih 8 menit, ya, 8 menit lagi. Acara ngobrol malam ini akan segera berakhir karena kita butuh istirahat. Karena saya rutin tidur itu paling telat jam 10, ya, biar bangun pagi lebih fresh badan kita. Karena kita untuk beraktivitas kembali, ya, rutin kita mendidik, mengajar anak-anak, atau mungkin ada kegiatan yang lain, jadi kita harus mengatur jadwal tidur yang tepat, gitu. Besok hari Senin, ya. Oh, besok ya Hari Santri, ya, ada KBM sepertinya, ya. KBM kayaknya masih berjalan. Karena dirancang acara besok sampai jam 9, ya. Paling maksimal jam 9. Berarti masih ada KBM, ya. Ya, anak-anak dalam keadaan memakai baju muslim, ada pakai gamis, ya, pakai, berharap itu akan lebih baik nanti hasilnya, ya. Jadi besok ada KBM, ya. Bisa ada KBM. Bagaimana cara mengqadha sholat? Qadha itu hanya berlaku pada puasa. Ya, qadha itu berlaku pada puasa saja. Kalau sholat tidak ada qadhanya sholat itu. Yang ada adalah rukhsah. Rukhsah ada, tapi kalau qadha nggak ada. Ya, dalilnya tentang qadha sholat kayaknya nggak ada, ya, atau mungkin nanti ada pendapat lain, ya. Kalau qadha puasa kan jelas. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar, itu jelas dalilnya. Orang-orang yang sakit atau dalam safar perjalanan, maka hendaklah mengganti pada hari-hari yang lain selesai ibadah Ramadan. Kalau sholat tidak ada qadha sholat. Yang ada adalah rukhsah, dispensasi atau keringanan, ya. Ada itu kalau rukhsah itu. Misalkan seperti gini, tidur jam 10 malam. Tidurnya sangat pules, karena capek, pules, akhirnya ketika waktu subuh tidak dengar adzan sama sekali. Dengar adzan tidak dengar sama sekali, tidak, ya. Karena sakit pulesnya. Bangun-bangun jam 7 pagi. Nah, itu boleh nggak sholat subuh? Boleh. Karena tadi sepanjang waktu subuh tidak mendengar adzan, tidak bangun sama sekali karena saking pulesnya, begitu. Ya. Jadi itu rukhsah namanya, itu baru boleh. Jadi kalau kita sholat jam itu bukan qadha, namanya rukhsah, keringanan kepada orang-orang yang ketika waktu sholat karena tertidur tidak bangun sama sekali, boleh sholat di luar waktunya, begitu. Tadi tidur jam 10, bangun jam 8 pagi, sholat subuh jam 8 pagi, itu boleh. Karena tadi ketika waktu sholat subuh tidak bangun sama sekali.
Tapi itu jangan menjadi sebuah kebiasaan. Setiap hari bangun jam 9 dulu. Wah, itu bukan aja sifatnya temporal sekali-kali karena faktor kelelahan, kecapean, ya gitu. Akhirnya dia waktu sholat tidak bangun, nah itu baru ya gitu. Itu barangkali untuk kodo sholat ya, kodo sholat. Nah, silakan ada yang mau disampaikan lagi, ya. 4 menit lagi acara ini akan berakhir. Sholat subuh jam 6 boleh. Kalau tadi catatannya ketika dia tertidur, terus sangat pules, dan waktu subuh itu tidak dengar azan sama sekali. Blank aja, tidak dengar sama sekali. Tidur pules. Tidak sempat dengar, tidak sempat bangun ketika waktu sholat subuh. Nah tiba-tiba bangunnya subuhnya jam 7 misalkan. Udah sholat jam subuh jam 7 boleh sah gitu kan gitu. Ya gitu. Jadi ketika dia waktu subuh tidak mendengar azan, tidak bangun sama sekali, tiba-tiba bangun jam 7 pagi, sholat subuh jam 7 itu sah, itu sah. Hanya tadi jangan menjadikan sebuah kebiasaan setiap hari, ya setiap hari bangun jam 7 melulu, itu yang salah. Itu sifatnya yang temporal saja sekali, karena tadi faktor kelelahan. Orang kan tidak lelah setiap hari, ya kita lebih rileks. Ya, jadi itu untuk pertanyaan boleh tidak sholat subuh jam 6. Tadi kalau memang ada faktor kelelahan dan ketika waktu subuh tidak dengar azan sama sekali atau tidak bangun sama sekali, maka silahkan lakukan sholat subuh di jam 6. Itu sebagai ruksoh saja, ruksoh, dispensasi. Ya, keringanan bagi orang-orang yang tertidur. Karena kata hadis Rasulullah, 3 hal, ya 3 hal tidak ada kewajiban untuk beribadah. 3 hal, ya. 1, orang yang tertidur sampai dia bangun, ya. Ketika tidur 1 minggu nggak ada wajib sholat. Ya, kalau seminggu tidur tidak ada kewajiban sholat gitu. Nah, ketika bangun ya sholat sesuai dengan waktunya gitu. Yang kedua adalah orang yang gila sampai dengan dia sadar kembali. Selama dia gila tidak wajib sholat. Tapi ketika dia sadar harus sholat begitu. Ya. Yang ketiga anak kecil sampai dia balik. Selama menjadi anak kecil belum balik itu nggak wajib sholat, tidak wajib sholat. Kalaupun ada adalah pembelajaran sholat, diajarkan sholat, diajak ke masjid, itu pembelajaran, tapi itu bukan satu kewajiban. Nah, ketika dia sudah dewasa, udah balik, baru dia wajib sholat. Jadi ketika masa kanak-kanak ya tidak wajib sholat. Ya, tapi ketika dia balik, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat ya gitu, sehari 5 kali gitu. Nah itu adalah dalil ya yang berkaitan dengan tidak ada perintah kewajiban untuk 3 kelompok orang tadi. Ya, ketika dia tertidur tidak ada perintah sholat. Tapi ketika dia bangun, sadar dan balik, maka harus bagi dia sholat. Ya, harus sholat dalam kondisi seperti itu. Nah itu barangkali jawaban untuk yang berkaitan dengan qada sholat ya. Silakan, ada lagi 45 detik lagi akan berakhir ya gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada
para siswa yang sudah bergabung ya, sudah bergabung beberapa menit, ini kurang lebih 1 jam kayaknya pertemuan malam hari ini. Ya, juga para rekan sahabat yang telah bergabung dalam acara ini, saya terima kasih. Semoga acara ngobrol hari ini, malam hari ini ada manfaatnya. Pertama tadi bisa menambah ilmu kita, yang kedua dapat menjadi ukhuwah di antara kita ya. Tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi